Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumat yang ditamu Allah dan dimuliakannya, kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain dan tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah pada siang hari ini. Kemudian kita dapat ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita telah menyatakan salawat atas beliau. Semoga salawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah, diterima oleh Allah, dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajak, menghimbau, dan menyuruh kita semuanya. Tentu khusus bagi diri saya pribadi, mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi setelah membacakan sebuah firman Allah yang berbunyi Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Artinya kebenaran itu datang daripada Tuhan. Oleh karena itu, janganlah kamu ragu terhadap kebenaran itu. Jamaah yang saya hormati, di akhir zaman ini pernah diramalkan oleh Rasulullah bahwa kitab Al-Quran itu hanya tinggal tulisan saja, tetapi paham dan maknanya sudah pada hilang, sudah pada lenyap, sudah pada tidak kelihatan lagi. Nah, termasuk apa yang saya katakan tadi, kebenaran itu datang daripada Tuhanmu. Oleh karena itu kamu jangan ragu ya kepadanya.
Kira-kira begitu Allah berpesan kepada kita melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pernahkah kita bertanya, apa itu kebenaran? Mana dianya itu kebenaran? Karena kita sering menyebut kata-kata kebenaran, tetapi ditanya oleh Allah, apa itu kebenaran? Mana dianya kebenaran? Bahkan Allah katakan, kamu jangan ragu ya kepada kebenaran itu. Nah, ini yang jarang kita tanyakan. Padahal tulisannya ada pada kitab Quran. Oleh karena akal fikir kita sudah kurang fokus pada kitab Quran, makanya kita tidak tahu apa itu kebenaran dan mana dianya itu kebenaran. Jamaah yang saya hormati, kebenaran ini dia datang daripada Allah. Dia ditiupkan oleh Allah, dikirimkan oleh Allah ke dalam tubuh kita seketika tubuh ini berusia 4 bulan 10 hari dalam kandungan emak kita. Makanya dalam Al-Quran dilukiskan oleh Allah tentang ditiupkannya dia. Apa kata Allah? Summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Apa artinya? Seketika aku melihat batang tubuhmu, badanmu, jasadmu, casingmu sudah sempurna dalam kandungan emakmu. Nah, waktu itu aku tiupkanlah ruhnya aku. Tidak tanggung-tanggung kalimatnya. Ruhnya aku. Ke dalamnya. Setelah masuknya roh aku ke dalam tubuhmu, apa yang terjadi? Tadinya kamu punya telinga, belum bisa mendengar. Dengan masuknya roh tadi, telingamu bisa mendengar. Tadinya kamu sudah punya mata, matamu belum bisa melihat. Dengan masuknya roh tadi, matamu bisa melihat. Tadinya kamu punya hati, hatimu belum punya rasa dan perasaan. Dengan masuknya roh tadi, maka hatimu punya rasa dan perasaan. Tetapi sayang 1000 kali sayang, kata Allah, sedikit sekali kamu yang mensyukuri apa yang sudah kuturunkan ke dalam dirimu itu. Jadi jelas, sudah mulai kita tahu, sudah mulai terbuka rahasianya. Ternyata kebenaran itu adalah ruhnya Allah yang telah ditiupkannya ke dalam tubuh kita ini seketika dia berusia 4 bulan 10 hari. Fungsinya apa? Pertama, yaitu tadi, dia menghidupkan pendengaran kita, menghidupkan penglihatan kita, menghidupkan perasaan kita, menghidupkan pemikiran kita. Ternyata dengan pendengaran, dengan penglihatan, dengan perasaan, dengan pemikiran kita bisa bekerja. Ternyata dengan bekerja kita dapat uang. Ternyata dengan uang kita jadi orang yang kaya raya. Ternyata dengan kaya raya kita menjadi orang berpangkat. Ternyata dengan pangkat kita menjadi orang besar. Kenapa kita jadi orang besar? Karena sudah Allah tiupkan kebenaran yang datang di sisinya, itu adalah ruhnya. Ia ada pada kita. Itu fungsi pertama. Fungsi kedua, dia itu mengingatkan kepada kita. Artinya, seketika kita hidup, kita berkembang, kita berjalan di dalam masyarakat kita, pasti ada kebenaran yang kita lakukan. Kemudian kita ragu-ragu. Berkata Allah, kamu jangan ragu-ragu, kamu laksanakan ya. Itu dari segi kebaikan. Terkadang kita juga
melaksanakan hal yang tidak baik, hal yang keliru, hal yang salah, Allah pun mengingatkan kepada kita, kamu jangan lakukan ya. Jadi jangan kita mengira Allah dan kita itu bercerai. Setiap detik Allah memantau kita. Setiap detik Allah mengawasi kita dan menyampaikan info-info kepada kita. Dengarlah dalam hati kita. Apa yang terjadi seketika kita mau memberi orang uang, ingin membantu orang dengan uang kita banyak, tiba-tiba ada yang berbunyi, "Nggak usahlah, lain kali saja." Ditegur oleh Allah, "Jangan, sudah kamu niatkan, berikan." Sebaliknya, seketika kita tidak menyakiti orang, menzalimi orang, mengambil hak orang, Allah tegur, "Jangan ya, jangan ya." Itu terasa saudara. Setiap kita pasti merasakan ada suara itu, dan kita harus percaya kepadanya, karena dia adalah kebenaran yang datang daripada Allah. Kamu jangan ragu kepadanya, kata Allah. Kenapa? Karena dia tidak akan pernah berbohong, tidak akan pernah menipu, tidak akan pernah berkhianat. Sewaktu kita berzina, sewaktu kita mencuri, sewaktu kita merampok, pernahkah yang dalam dada itu membenarkan pekerjaan kita? Tidak pernah. Dia katakan, kau itu mencuri loh, kamu itu berzina loh, kamu itu merampok loh. Dia katakan itu. Inilah saksi yang menyaksikan kita nanti di hadapan Allah di akhirat, yang dia tidak bisa disogok oleh apapun. Makanya dikatakan oleh Allah, seketika kita dengarkan ceramah ustadz, kata ustadz, berimanlah kamu kepada Allah, berimanlah kamu kepada Rasul. Kalau kamu tidak beriman, maka kamu akan sesat. Tolong diuraikan bagaimana cara beriman kepada Allah itu. Allah itu kan nama daripada zat yang maha agung, tidak berbentuk, tidak berupa, tidak bersuara, tidak berkata, tidak sama dengan segala sesuatunya. Bagaimana kita bisa percaya kepadanya? Ternyata kita diperintah untuk percaya kepada Rasul. Ternyata Rasul pun tidak nyata, melainkan nyata pada nabinya. Kita cari nabi, ternyata nabi sudah meninggal, sudah terkubur dia di Madinah, ada kuburannya. Lalu siapa lagi yang akan kita cari? Kepada siapa lagi kita akan mendapatkan info keimanan ini, kepercayaan ini? Maka Allah dan Rasul mengatakan kepada kita, apa katanya? Wa aminu bima anzaltu fikum musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwal kafirun bih. Kembali kita kepada cerita tadi. Percayalah kamu kepada dia yang kuturunkan ada dalam dirimu. Kamu harus percaya kepada dia loh. Dia itu menyuarakan suaraku, mengatakan kataku, melaksanakan perintahku, melaksanakan laranganku. Itu disuruh kita percaya kepada dia dalam diri kita. Makanya rohani itu tidak boleh dikotori, tidak boleh dinodai, supaya terang suara Allah tadi, supaya jernih, mantap sinyalnya, terdengar, terasa. Itu intinya. Kalau kitab Quran yang kita pegang setiap hari itu pedoman supaya kita bisa membawakan kebenaran Allah dalam dada kita ini untuk kita beraksi, bekerja. Itu tujuannya. Kita baca kitab Quran, kita lupa dalam dada kita. Makanya kita rajin membaca kitab Quran. Maaf, wajah kita masih seram juga, kata-kata kita masih kasar juga. Kadang-kadang kita mengkhianati orang lain, sementara kita rajin baca Quran. Di mana salahnya ini? Kita lupa kitab Quran yang kita baca itu pedoman, mempedomati yang dalam dada itu untuk kita pakai. Yang dalam dada itulah ayat, saudara. Itu ayat
Dikatakan oleh Allah dan Rasul, janganlah kamu mendustakan ayat-ayatku. Kita kira ayat dalam kitab Quran itu. Padahal seketika Nabi mengatakan kata ayat, kitab Quran itu belum ada. Semua catatan wahyu masih ada di atas pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, tulang-tulang. Belum ada jusnya. Belum ada nama suratnya, belum ada ayatnya. Tapi Nabi sudah berkata, janganlah kamu mendustakan ayat-ayat kami. Apa itu ayat? Ya kembali kepada yang dalam dada kita tadi. Makanya ketika Nabi berkata, zalikal kitab la raiba fihi hudal muttaqin. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma huwal kitab? Dijawab oleh Nabi, Alkitabul Quran. Kita kira kitab dan Quran itu buku yang kita pegang hari ini, padahal barang itu belum ada waktu itu. Karena kita tidak berpikir. Akhirnya dibukakanlah oleh Nabi rahasianya. Ada surat Al-Ankabut ayat 49. Apa bunyinya? Ya Rasulullah, mahwal Quran. Al-Quranul bal huwa ayatun bainatu bisudur rasulul ini wa ma yajhadu bi ayatina ila zalim. Kitab itu adalah Quran. Quran itu ayat dalam dada kamu. Bal huwa ayatu fisudur. Ayat itu adalah dada kamu. Janganlah kamu orang menjadi orang pertama kali mengingkarinya, mendustakannya. Kenapa? Karena dia menyuarakan suara Allah, mengatakan kata Allah untuk kita. Jangan diingkari. Itu yang dimaksud dengan mendustakan ayat. Itulah zaman yang saya hormati. Kenapa orang tua-tua kita lebih condong kajian tasawuf ketimbang syariat? Karena 11 tahun Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul, tidak mengajarkan syariat beliau. Dia ajarkan kajian tasawuf. Akibat tasawuf tergeser oleh karena difitnah sebagai aliran sesat, maka hakikat itu hilang. Makanya sekali-sekali kita tampilkan, mana itu Quran? Quran itu adalah ayat. Mana itu ayat? Itulah yang dalam dada kita. Itulah kebenaran. Padanya kita dengarkan suara Allah, kata Allah, petunjuk Allah. Maka janganlah kamu ragu kepadanya. Sesungguhnya itulah suaraku, kataku. Berimanlah kamu kepadanya. Kitab Quran pedoman untuk kamu menggunakan dan menerimanya sebagai pelaksana operasional hidup kamu selama kamu hidup. Demikian, terima kasih. Barakallahu li wal Qur'anil azim. Sa'iril mu'minin wal mu'minat wastaghfirullah wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah yang saya hormati, sebelum kita tutup khutbah ini, saya simpulkan apa saya sampaikan tadi, bahwasanya kebenaran yang Allah turunkan kepada kita, itulah roh kita, itulah diri kita sebenarnya kita. Fungsinya adalah untuk menghidupkan pendengaran, penglihatan, pemikiran, perasaan kita. Fungsi yang kedua adalah untuk menampung suara katanya Allah kepada kita. Sewaktu kita menampung itu, namanya ayat atau tandanya suara Allah. Maka daripada itu, jangan didustakan dia, jangan dibohongi dia. Mendustakan dia sama dengan mendustakan Rasul, mendustakan Rasul sama dengan mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fi atratika, aina hadarna fi atratika bizzambina katsira, fadzalika faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya balil akhirah, azabi dunya bil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna, la hawla wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana fataqabbal minas salatana wa siyamana wa tahaswana wa tadarru'ana wa zikrina wa qira'atal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'il qurban han fasai wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la zikrullahi akbar wa aqimis shalah.